Setiap gelombang yang menghantam, prajurit Jalasena tak pernah gentar karena jiwa mereka telah ditempa oleh disiplin, loyalitas, dan cinta tanah air. Halo netizen, apa kabar? Weekly News Koarmada 2 edisi minggu kedua bulan Mei kembali hadir menyapa Anda. Sejumlah rangkaian informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada 2 kami akan hadirkan. Bersama saya Aryani, inilah Weekly News Koarmada 2 selengkapnya. Koarmada 2 kembali menorehkan prestasi gemilang dalam dua ajang bergengsi TNI Polri tahun 2025. Dalam lomba renang Pangdiv 2 Kostrad Cup yang digelar pada 3 hingga 4 Mei di kolam renang Tirta Vicada Malang, para atlet Koarmada 2 berhasil menyapu bersih 17 medali, terdiri dari 8 emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Keberhasilan ini ditorehkan lewat dominasi di berbagai nomor, termasuk estafet, gaya bebas, dan gaya dada. Nama-nama seperti Serda Jalaluddin MA, Serda Rizky Bagus Mulyono, dan Serda Sabila Salsabila Kraftia Jonandra tampil menonjol menunjukkan kekompakan, ketangguhan, serta semangat juang tinggi yang menjadi ciri khas prajurit Koarmada 2. Tak kalah membanggakan, kontingen Janus Karate Koarmada 2 juga tampil luar biasa di Kejurnas Karate, Piala dan Kodiklatal yang berlangsung di GOR Akademi Angkatan Laut Surabaya. Dengan torehan 29 medali, 6 emas, 7 perak, dan 16 perunggu, Koarmada 2 menunjukkan dominasi di dua kategori TNI, Polri, dan Open. Atlet unggulan seperti Serda Jas Karinwe Alivia Umul Hasanah bahkan meraih predikat Best of the Best Komite TNI Polri Putri. Prestasi ini mencerminkan keberhasilan pembinaan berkelanjutan dan sinergi yang kuat antara prajurit aktif serta generasi muda melalui dojo binaan, menjadikan Koarmada 2 sebagai kekuatan olahraga yang disegani di lingkungan TNI Angkatan Laut dan nasional. TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 terus menunjukkan eksistensinya dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Pada 4 Mei 2025, Lanal Toli-Toli berhasil menggagalkan penyelundupan 280 bal pres ilegal di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Operasi ini dilakukan secara cepat oleh tim intelijen dan Posal Buol berdasarkan informasi akurat yang diterima sebelumnya. Barang ilegal yang diamankan berupa 272 bal pakaian bekas dan 8 bal sepatu bekas. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan tersebut, Komandan Lanal Toli-Toli Letkol Laut Pelaut Alpi Rudiani Musa Samban memberikan penghargaan secara langsung kepada para prajurit yang terlibat dalam aksi penggagalan penyelundupan. Tak hanya di laut, kehadiran TNI Angkatan Laut juga dirasakan langsung oleh masyarakat di darat. Pada 6 Mei 2025, tim siaga bencana Lanal Balikpapan sigap membantu memadamkan dua kebakaran besar yang melanda permukiman warga di Sumberjo dan Karanganyar, Balikpapan. Dalam kejadian tragis ini, beberapa rumah ludes terbakar dan seorang anak kecil meninggal dunia. Respon cepat tim Lanal bersama unsur gabungan menunjukkan tingginya sinergi antar instansi dalam menghadapi bencana. Komandan Lanal Balikpapan menegaskan bahwa TNI Angkatan Laut tidak hanya hadir di laut, tetapi juga selalu siap membantu rakyat dalam situasi darurat sebagai wujud pengabdian dan kepedulian nyata terhadap masyarakat. Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut terus menunjukkan komitmennya dalam membentuk dan mendukung prajurit-prajurit terbaik bangsa. Hal ini ditunjukkan dalam upacara pembukaan pendidikan pertama Tamtama atau Dikmata TNI Angkatan Laut Angkatan 45 gelombang 1 tahun anggaran 2025 di Dermaga Semampir Baru Koarmada 2, di mana sebanyak 750 siswa resmi memulai perjalanan mereka sebagai calon prajurit Jalasena.
Pangko Armada 2 menegaskan dukungan penuh Koarmada 2 dalam mencetak prajurit yang tangguh, profesional dan berjiwa kesatria guna menghadapi tantangan masa depan. Di sisi lain, kebanggaan juga terpancar saat 450 prajurit Satgas Pamtas RI PNG Yonif 509 Balawara Yuda kembali ke tanah air melalui dermaga Madura Koarmada 2. Mereka disambut dengan penuh kehormatan atas pengabdian luar biasa dalam menjaga perbatasan negara. Momen ini menjadi simbol nyata bahwa TNI Angkatan Laut tak hanya fokus pada pembinaan generasi prajurit masa depan, tetapi juga menghargai sepenuhnya pengorbanan mereka yang telah menyelesaikan tugas negara dengan penuh loyalitas dan keberanian. Netizen masih bersama kami dalam rangkaian informasi dari Koarmada 2. Selanjutnya kami akan hadirkan kabar terbaru lainnya terkait profesionalisme prajurit Jalasena. Komando Armada 2 TNI Angkatan Laut kembali menunjukkan kesigapan dan kepeduliannya terhadap keselamatan maritim melalui serangkaian operasi kemanusiaan di berbagai wilayah perairan. Prajurit Lanal Balikpapan dengan cepat merespon tenggelamnya KMP Muklisa di Teluk Balikpapan, mengevakuasi 38 penumpang dan terus melakukan pencarian terhadap 2 korban yang belum ditemukan. Dukungan juga datang dari KRI Soputan 923 yang mengerahkan tim penyelam dan personil SAR untuk membantu pencarian korban di lokasi kejadian. Tindakan cepat dan sinergi antar instansi ini menunjukkan komitmen Koarmada 2 dalam respon situasi darurat secara optimal. Sementara itu, Lanal Banyuwangi juga menunjukkan respon tanggap dalam misi kemanusiaan dengan mengevakuasi jenazah tanpa identitas yang ditemukan mengapung di perairan Blimbing Sari. Dalam operasi yang melibatkan Kal Sembulungan dan sinergi dengan Basarnas serta nelayan setempat, jenazah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk proses identifikasi. 3 peristiwa ini menjadikan gambaran nyata bagaimana unsur-unsur TNI Angkatan Laut di bawah Koarmada 2 bekerja cepat, sigap, dan terkoordinasi demi menjamin keamanan serta keselamatan Laut Indonesia, sekaligus memperkuat peran TNI Angkatan Laut sebagai pelindung masyarakat maritim. Dalam rangka menjaga kesiapan tempur dan profesionalisme, TNI Angkatan Laut melalui Koarmada 2 terus menggelar uji gladi tugas tempur atau Glagaspur bagi satuan kapal maupun pangkalan. KRI Sultan Hasanuddin 366 di bawah Komando Letkol Laut Pelaut Agung Maulana melaksanakan Glagaspur tingkat 2 di Laut Jawa dengan sejumlah materi seperti penembakan decoy, latihan peran darurat, hingga penembakan meriam 20 mm. Latihan ini bertujuan menguji kemampuan operasional dan koordinasi pos tempur prajurit dalam menghadapi berbagai skenario ancaman maritim, serta mengasah penguasaan sistem persenjataan dan sewako secara profesional. Sementara itu di darat, Lanal Banjarmasin juga melaksanakan uji Glagaspur pangkalan tingkat 1 dan 2 yang dipimpin langsung oleh Komandan Kolat Koarmada 2, Kolonel Laut Pelaut Binsar AS Sitorus. Materi latihan meliputi renang militer, penanggulangan sabotase, evakuasi medis hingga pertahanan pangkalan. Kegiatan ini membuktikan komitmen Koarmada 2 dalam membina kemampuan taktis dan teknis prajurit pangkalan sebagai komponen penting dalam sistem senjata armada terpadu. Panglima Koarmada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI menegaskan kesiapan tempur bukan hanya tanggung jawab kapal perang, tetapi juga seluruh pangkalan demi menjawab tantangan penugasan yang dinamis di masa depan. Asrena Pangko Armada 2 Kolonel Laut Pelaut Dovir mewakili Pangko Armada 2 Laksda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI
menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional atau Munas 7 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI tahun 2025 yang berlangsung di Grand City Surabaya. Kegiatan ini menandai dimulainya rangkaian Munas yang akan digelar hingga 10 Mei mendatang. Munas APEKSI merupakan ajang strategis tahunan yang melibatkan 98 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Dalam Munas kali ini, APEKSI juga menggelar Indonesia City Expo sebagai wadah untuk menampilkan inovasi, pembangunan, serta produk unggulan dari masing-masing kota anggota. Tema yang diusung yaitu Dari APEKSI untuk Negeri, menjadi semangat utama penyatuan visi misi antar kepala daerah. Dampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldedarma sekaligus sebagai wujud dukungan terhadap perkembangan inovasi teknologi kemaritiman, Kepala Staf Koarmada II Laksamana Pertama TNI Iswarto Enter Opsla hadir dalam pembukaan International Maritime Defense Exhibition atau IMDEX Asia 2025 yang digelar di Changi Exhibition Center, Singapura. Pameran pertahanan maritim internasional ini berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 6 hingga 8 Mei 2025. Managing Director Xperia Events Pty Ltd Lake Chetland dalam sambutannya menyampaikan bahwa IMDEX Asia 2025 menitik beratkan pada inovasi teknologi maritim serta penerapan kecerdasan buatan atau AI. Acara ini menurut Lake Chetland diproyeksikan dihadiri lebih dari 12.000 peserta, terdiri lebih dari 70 negara dan wilayah, serta melibatkan lebih dari 230 perusahaan dari 26 negara. Panglima Komando Armada II Laksamana Muda TNI Igung Putu Alijaya SHMSI didampingi Ketua Daerah Jala Senastri Armada II Nyonya Yuli Alijaya menghadiri acara pisau sambut Komandan Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Danpus Penerbal di Gedung Baramastra Lanudal Juanda. Acara ini menandai pergantian kepemimpinan dari Laksda TNI Sisyani Jafar SN kepada Laksma TNI Bayu Ali Syahbana SMCH RMP. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut, antara lain Wadan Pus Penerbal dan Lantamal 5 Surabaya, pejabat dari Kodik Latal dan Puskopaska dan Pasmar 2 serta para perwira tinggi lainnya. Selain itu hadir pula pejabat TNI Polri wilayah Sidoarjo seperti Dandim 0816 dan Lanut Mulyono dan Kapolresta Sidoarjo, serta para perwakilan alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan 39 dan mitra kerja Pus Penerbal. Netizen, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ikuti terus informasi-informasi menarik dan terupdate seputar Koarmada II hanya di akun media sosial resmi kami. Koarmada II, disiplin, unggul, andal, Gorawira, Madya Jala, Jala Seva, Jaya Mahe.